Raya besok pada hari Ahad tanggal 1 Juni 2025 bertempat di Masjid Multazam Ketandan RT 1. Seperti biasa dimulai jam 6 sore dengan jam 6:30 pagi, dan insya Allah dipersembahkan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wisya Al-Arifin dari Kerajaan Yogyakarta. Kemudian terakhir, bahwa saldo kas masjid sampai pada bulan atau lebih yang lalu berjumlah 34.028.000 rupiah. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 1.667.000 rupiah. Adapun infak lain sejumlah 1.792.000 rupiah. Kemudian pengeluaran sejumlah 2.674.000 rupiah. Sehingga seluruh alokasi masjid sampai pada hari ini berjumlah 34.814.000 rupiah. Demikian keadaan alokasi masjid lanjutkan kepada raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah yang melihat sosok di depannya masih kosong, monggo untuk dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang melakukan komunikasi untuk tidak lupa diaktifkan selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Bapak Ustadz Ismail Setiabudi Sarjana Sosial Islam maupun Bapak Fadlul Kapitan SPD disilakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum billahi faqad faza muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimahullah, yang utama mari senantiasa kita panjatkan tasyahud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa mencukupkan segala urusan makhluk-makhluknya, Rabb yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada sekalian, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang mendorong kita sebagai umat muslim, khusus di kaum laki-laki, untuk menghadiri ibadah Jumat di hari ini. Salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, yang tentu menjadi panutan bagi setiap muslim untuk berikhtiar mendekati sunnah-sunnah beliau dengan kesabaran dan istiqomah, dengan keinginan cita-cita semoga nanti di mizan yaumul mizan Rasulullah berkenan menunggu kita dan berikan syafaatnya, dan semoga Allah ridho kepada sekalian agar kelak di akhirat kita datang bersama dengan beliau di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah memberikan begitu banyak cobaan, baik cobaan yang sering kita anggap itu hal yang mengangkat hati kita, maupun cobaan yang kita anggap tidak baik untuk kita. Dan tidak jarang Allah juga memberikan cobaan berupa kesempatan untuk berbuat baik. Namun tidak jarang hati kita ada yang bisikin, sebentar dulu, jangan dulu, sebentar. Di dalam Islam hal itu disebut sebagai tasbih, yaitu menunda mengerjakan amal kebaikan. Jamaah Jumat rahimahullah, kadang-kadang hati kita itu juga tergantung dari iman kita. Tidak memungkiri iman kita kadang naik, kadang turun, kadang stagnan. Maka perlunya kita sebagai pribadi yang beriman tentu harus mengenali diri kita sendiri. Seberapa tingkat keimanan kita, kapan kita naik, kapan kita turun. Di saat kita tahu diri kita iman turun, maka bagaimana kita berikhtiar untuk naik. Di saat kemudian iman kita berada di yang bagus, bagaimana kita beristiqomah untuk mempertahankannya. Jamaah Allah, dari sekian cobaan yang Allah berikan, maka satu hikmah yang harus kita ingat dari tasbih tadi adalah waktu, di mana waktu itu tidak bisa diulang, tidak bisa dikembalikan, baik mau dimajukan maupun juga dimundurkan. Sehingga kadang kalau kita tahu kita melakukan tasbih atau menunda kebaikan, maka kita harus menyadari
bahwa menunda dalam mengerjakan kebaikan adalah salah satu cara dari iblis untuk menggoda dan menghalangi manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasul berkata, suatu hari Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Maka Ibnu Umar menyatakan, jika engkau berada di sore hari, jangan engkau menunggu datangnya esok hari. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk menghadapi masa kematian. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah dalam kehidupan di dunia ini, manusia harus mengambil sikap dan jalan hidup dengan baik dan secemerlang mungkin. Hal tersebut mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Ibarat orang asing yang atau pengembara yang sedang mampir. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan wong urip iku bebasan kaya mampir mobil. Orang hidup itu seperti hanya orang yang singgah hanya untuk minum sekejap saja, sangat cepat dan sebentar. Bagi orang yang beriman, maka ini menjadi suatu informasi yang sangat-sangat berharga, di mana akan mendorong kita agar tidak menunda dalam mengerjakan suatu kebaikan. Jamaah rahimahullah, dari kenyataan atau sikap yang disampaikan Ibnu Umar tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa menegaskan kita tidak usah menunggu waktu yang akan datang dalam mengerjakan kebaikan. Tidak perlu kemudian kita menunggu kita menjadi orang yang sangat-sangat baik untuk melakukan kebaikan. Tidak perlu kemudian kita menunggu diberikan predikat orang yang amin untuk mengajak orang berbuat baik. Di saat kita sudah memulai suatu ilmu kebaikan, amal kebaikan, maka kita sampaikan, kita amalkan, maka insya Allah itu menjadi suatu pahala bagi kita sekalian. Jamaah rahmatullah. Sehingga dalam suatu ketika kita akan melakukan suatu kebaikan, maka yang perlu kita tanamkan adalah mumpung masih ada kesempatan untuk berbuat baik, maka segera kita berbuat baik. Jamaah rahmatullah. Hal ini sesuai dengan kaidah yang ada dalam Islam. Yang pertama, dalam mengerjakan amal baik adalah kita harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran. Surah Al-Asr ini sudah menegaskan sebagai ayat tauhid untuk kita bahwa waktu itu terus berjalan, tidak akan berhenti dan tidak diulang. Sehingga dalam hal mengamalkan amal baik, di saat kita masih punya waktu diberikan oleh Allah Ta'ala, maka segera lakukan jangan berhenti. Kemudian yang kedua adalah bahwa kesempatan yang baik itu tidak akan muncul dua kali. Di saat yang menyampaikan kebaikan, maka segerakan bekerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Nisa ayat 103 yang artinya memenuhi. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikan saat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya suatu adalah waktu yang bukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Bagi setiap mukmin, ini adalah suatu jalan kita dengan kepada Allah, sehingga kita bisa menambah lagi suatu fardu dengan salat sunnah. Dengan begitulah, setelah menambah amal lainnya dan kesemuanya bentuk tasyahud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu tegaskan adalah waktu tidak bisa diulang. Kalau sebelumnya kesempatan tidak datang 2 kali, maka yang ketiga yang kita tegaskan adalah waktu tidak bisa diulang. Yaitu selagi masih ada waktu kesempatan, mari beramal dan berjuang untuk amal soleh kita. Kita tidak pernah tahu seberapa lama usia kita. Mungkin 2 minggu lalu di samping kanan kiri jalan Allah ada reka ada yang tidak kenal. Tapi hari ini beliau telah mendahului kita. Maka mumpung kita masih dengan waktu, usia yang cukup, saat kita mulai ada nawai untuk melakukan kebaikan, maka segeralah melakukan kebaikan itu tanpa menunda lagi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus salam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahidul syarafil karam. Amma ba'd. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Jamaah rahimahullah, maka mari di khutbah kedua ini sekali lagi kami mengimbau kepada diri kami sendiri dan berjamaah Allah di saat Allah berikan doa waktu dan kesempatan kita untuk menunjukkan hal baik, maka segerakan. Jangan berhenti, karena menunda-nunda dari amal yang baik itu adalah salah satu godaan dari iblis syaitan. Mari segera kita tundukkan hati kita dan juga pikiran kita untuk menyentuh Allah Ta'ala agar senantiasa untuk kita dan keberadaan oleh Allah Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujab wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha